2017-1030. Bagaimana bisa kamar dagang didirikan hanya karena seseorang menginginkannya? Memulai kamar dagang membutuhkan kekuatan besar dan kekayaan besar. Kamar dagang harus memiliki seseorang setidaknya di alam semesta untuk menghindari menjadi sasaran kekuatan lain. Jika tidak, kamar dagang akan segera menjadi milik orang lain tidak peduli berapa banyak kekayaan yang dimilikinya. Nia, itu kesepakatan kalau begitu. Setelah perjamuan di planet tanpa batas selesai, kita akan pergi ke bagian Bima Sakti yang paling makmur. Saya akan membayar uang pada saat itu, dan Anda akan menyumbangkan usaha Anda. Mari kita buat kamar dagang untuk bermain-main. Saya tidak akan meminta Anda untuk menghasilkan banyak uang, tetapi saya pikir kamar dagang akan sangat menarik, kata David. Oke, saya tidak punya alasan untuk tidak setuju sejak Anda mengatakannya, Tuan David. Namun, Anda tidak bisa menyalahkan saya ketika Anda kehilangan uang, jawab Mia sambil tersenyum. Saat keduanya mengobrol dengan gembira. Bang, gerbang halaman ditendang hingga terbuka, dan Fergus masuk dengan wajah muram. David menatap Fergus dengan tatapan bermusuhan di matanya. Ada apa dengan bocah ini? Apa yang Anda lakukan di sini, Tuan Fergus? Mia bertanya. Apa yang saya lakukan di sini? Tentu saja, saya di sini untuk melakukan Anda. Fergus berkata dengan gigi terkatup. Tuan Fergus, Anda, Mia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk membalasnya. Dia tidak pernah membayangkan Fergus, yang selalu sopan di depannya, mengatakan sesuatu yang begitu kasar. Apakah ini masih Tuan Fergus yang sama, pria sederhana itu? Mia, aku akan jujur padamu. Saya datang ke sini hari ini untuk bercinta dengan Anda. Jadi, apakah kamu terkejut? Apakah Anda pikir saya berbeda dari sebelumnya? Apakah saya terlihat seperti orang yang berbeda bagi Anda? Fergus melanjutkan. Mia menatap kosong ke arah Fergus tanpa berbicara. Tentu saja, dia benar-benar kehilangan kata-kata. Dia belum kembali ke akal sehatnya sampai sekarang. Dengar, Mia, kamu memaksaku melakukan ini. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya memperlakukan Anda selama ini? Hah, saya akan selalu pergi ke setiap pertunjukan Anda. Karena Anda, saya bahkan mengatakan kepada semua orang bahwa jika ada yang berani membuat masalah, mereka akan membuat masalah bagi saya, Fergus Callisto. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang saya sakiti? Dan lihat apa yang terjadi sekarang. Anda tidak hanya suam-suam kuku bagi saya, Anda bahkan datang ke tempat anak ini setiap hari. Apakah Anda pikir saya sudah mati? Berapa lama kalian berdua saling kenal? Kalian harus pindah bersama. Fergus terus mengoceh, dan Mia akhirnya mengerti. Fergus mungkin berpikir bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan David, jadi dia datang untuk mengkritiknya. Namun, karena sudah begini, dia harus menyelesaikannya dengannya. Dia berbalik untuk melihat David, dan dia tampak setenang biasanya. Mia tidak pernah merasa bahwa David gugup, bahkan saat berhadapan dengan Fergus dan Burr. Ini adalah pria impian Mia. Tidak seperti Fergus, yang berpura-pura menjadi pria bangsawan di permukaan tetapi dalam kenyataannya, adalah orang yang picik dan berpikiran sempit. Tuan Fergus, saya minta maaf. Saya berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya, tetapi Anda bukan tipe saya. Jadi tolong, berhenti membuang waktu untukku. Terima kasih. Setelah Mia mengatakan itu, dia berdiri dan membungkuk pada Fergus. Mia, kamu terlalu naif. Apakah menurutmu membungkuk dan menunjukkan rasa terima kasih dapat menebus pengorbanan yang telah kulakukan untukmu selama ini? Kau anggap aku apa? Amal sangat murah, kata Fergus, amarah memuncak di dadanya. Apa yang dikatakan Mia tidak sepenuhnya menyulut amarah di hatinya. Dia tidak pernah mengira Mia akan mengatakan sesuatu yang begitu kejam. Mia tidak akan pernah berani melakukan ini saat itu. Sekarang dia memiliki seorang anak laki-laki yang cantik untuk diandalkan, dia tidak tertarik pada Ferguson lagi. Sungguh sepasang babi pezina yang sembrono. Apa yang harus saya lakukan untuk memuaskan Anda, Tuan Fergus? Tolong berhenti mengganggu saya, tanya Mia. Apa, kamu pikir aku mengganggumu sekarang karena kamu punya anak laki-laki yang cantik? Haha, baiklah, Mia, jika kamu ingin menarik garis di antara kita, kamu harus menerima persyaratanku. Apa itu? Mia bertanya. Bahkan jika dia bisa menebak apa itu, dia masih bertanya. Karena dia masih menyimpan secercah harapan. Selama persyaratan Fergus bukanlah yang dia pikirkan, dia masih bisa mempertimbangkannya. Bab 1018. Sebelum aku memberitahumu, aku harus menanyakan sesuatu padamu, dan kamu harus menjawabku dengan jujur. Baru setelah itu aku akan memberitahumu apa itu. Tolong pergilah. Apakah kamu masih perawan sekarang? Mia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia memandang David di sampingnya dan memperhatikan bahwa dia masih terlihat tenang seperti biasanya. Meskipun aku sudah berinteraksi dengan banyak pria selama bertahun-tahun ini, dan banyak orang memperhatikan saya selalu memikirkan bisnis saya dan menghindari masalah. Saya tidak pernah berhubungan intim dengan siapapun, jadi saya masih perawan.
Juga, aku mempertahankan ciuman pertamaku karena aku ingin menunggu pria yang kucintai agar aku bisa memberikan keduanya dan menghabiskan sisa hidupku bersamanya, kata Mia tegas. Dia tidak mengatakan ini pada Fergus. Sebaliknya, dia mengatakan ini kepada David karena, di dalam hatinya, David adalah orang yang dia tunggu-tunggu. Ketika David mendengar apa yang dikatakan Mia, dia menoleh untuk menatapnya dengan bingung. Secara kebetulan, Mia juga menoleh untuk melihat David. Mata mereka bertemu. Sorot mata Mia terlihat familiar. Sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat. David mengingatnya. Bukankah ini tatapan yang sama yang Selena berikan padaku terakhir kali? Brengsek. Apa yang sedang terjadi? Saya masih belum menangani hubungan rumit saya dengan para wanita di bumi dan sekarang ini dia yang lain. Apa yang harus saya lakukan? David benar-benar merasa bahwa setelah dia mendapatkan sistem, dia tampaknya sangat beruntung dengan para wanita. Lupakan yang ada di bumi, mari kita bicara tentang yang ada di Bima Sakti. Saya menemukan Mia dikejar dan menyelamatkannya, tetapi jika ini masalahnya, bukankah lebih baik menyelamatkan seorang pria? Saya tidak hanya menyelamatkan seorang wanita, tetapi wanita itu juga kecantikan yang tiada taranya. Sepertinya tidak ada wanita di sekitarku yang tidak menarik. Pada akhirnya, David mendorong semua kesalahan ke sistem. Mengapa Anda disebut sistem super mewah? Kamu harus mengubah namamu menjadi sistem super asmara F kecing. Sementara David membiarkan imajinasinya menjadi liar, dia terganggu oleh tawa yang keras. Hahaha. Fergus tertawa lepas. Baiklah, Mia. Anda sebaiknya memikirkan ini. Anda harus menemani saya selama seminggu, dan Anda tidak bisa mengatakan tidak pada apapun yang ingin saya lakukan kepada Anda selama minggu itu. Juga, Anda harus bekerja sama dengan saya dengan sukarela. Setelah 1 minggu itu, kami akan berpisah, dan kami tidak akan saling berhutang apapun, kata Fergus bersemangat. Dia tidak menyangka kalau Mia masih perawan, bahkan ciuman pertamanya tetap dipertahankan. Ini sangat menguntungkan baginya. Saat Fergus melihat sosok anggun Mia dan bibir merah menggoda, senyum cabul dan jahat menyebar di sudut mulutnya. Mia menghela nafas dalam hatinya. Memang, itu seperti yang dia bayangkan. Fergus mengincar tubuhnya, dan dia ingin mendominasinya. Dia hanya mengadakan pertunjukan ketika dia berada di depannya saat itu. Ini dia yang sebenarnya. Bab 1019. Maaf, Tuan Fergus, saya tidak setuju dengan itu. Sudah saya katakan bahwa saya ingin meninggalkan diri saya demi pria yang saya cintai, dan Anda bukan dia. Jadi, tolong ubah permintaanmu. Mia menolak. Kamu tidak bisa memilih hari ini. Mia, kamu seharusnya menerima saja seperti seorang gadis yang baik. Jika Anda bekerja sama dengan saya mungkin akan bersikap lembut kepada Anda. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak bersikap lembut dan protektif terhadap Anda, kata Fergus dengan seringai cabul. Tuan Fergus, tolong jaga dirimu. Saya tidak akan setuju. Sebaiknya kau menyerah saja, jawab Mia, wajahnya yang cantik berubah menjadi gelap. Memang, dia salah saat itu. Dia tidak mengira Fergus akan mengatakan sesuatu yang begitu eksplisit. Dia adalah bajingan. Oh, benarkah? Apakah David pria yang kamu cintai? Ketika aku mematahkan semua anggota tubuhnya dan memaksanya untuk melihatku bercinta denganmu, aku akan melihat apakah kamu merasa malu. Anda. Kamu tidak tahu malu. Mia menunjuk Fergus dan berkata dengan suara gemetar. Akan ada hal-hal yang lebih tak tahu malu nanti. Setelah Fergus mengatakan itu, dia mengabaikan Mia dan berkata kepada David, Hei, nak. Apakah Anda ingin mematahkan anggota tubuh Anda sendiri, atau haruskah saya membantu Anda? Jika Anda ingin saya melakukannya, saya mungkin tidak bisa mengendalikan diri, dan tidak baik jika saya melukai kepala Anda. Tuan Fergus, ini tidak ada hubungannya dengan Tuan David. Tolong jangan bawa dia ke dalam ini. Saya belum bertemu dengan pria yang saya cintai. Kamu hanya tidak cocok untukku, jadi aku menolakmu. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia, kata Mia gugup. Fergus tampaknya tidak dalam kondisi stabil sekarang, jadi Mia tidak bisa membiarkan dia menyeret David ke dalam ini. Meskipun Mia tidak bisa melihat menembus David, dia tidak berpikir David memiliki kekuatan untuk melawan Fergus, keturunan langsung peringkat teratas dari keluarga Kalisto. Tidak, aku belum melakukan apa-apa, dan kamu sudah sangat mengkhawatirkannya. Juga, Anda datang ke sini setiap hari untuk berbicara dengannya. Jadi, Anda jelas sepasang babi pezina yang tidak punya kesempatan untuk tidur bersama. Namun, Anda tidak akan mendapat kesempatan lagi. Tuan Fergus, Anda salah paham. Tuan David menyelamatkan saya. Jika bukan karena dia, aku akan mati di tangan para perompak luar angkasa. Itu sebabnya saya datang kepadanya setiap hari. Saya hanya ingin berterima kasih padanya dan tidak ada yang lain. Mian, dengarkan aku. Bahkan jika David tidak menyelamatkanmu, kamu juga tidak akan mati, kata Fergus tiba-tiba. Apa maksudmu? Mia bertanya. Lagi pula kita semua akan segera mati, jadi biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya, Mia. Akulah yang mengirim bajak laut luar angkasa.
Bahkan jika David tidak menyelamatkanmu, para perompak luar angkasa akan tetap membawamu kepadaku. Aku akan mengurungmu dan menjadikanmu budakku selamanya, eksklusif hanya untukku, raung Fergus. Dia telah berhati-hati terhadap angin, jadi bagaimana jika Mia tahu? Bagaimanapun, dia harus memaksakan dirinya pada dirinya nanti, dan mereka tidak punya banyak waktu lagi. Seluruh planet tanpa batas akan dihancurkan oleh sang Ruil Sinners yang dapat memusnahkan tim penjaga istana dalam waktu kurang dari 2 jam, apalagi seminggu. Anda bajingan. Anda tidak tahu malu. Dasar bajingan. Mia menunjuk Fergus dengan jari gemetar dan melecehkannya melalui air matanya. Dia mengira bahwa seseorang telah menyewa bajak laut luar angkasa. Dia sudah memikirkan banyak tersangka, Fergus bukan salah satunya. Jika Fergus tidak memberitahunya, dia mungkin tidak akan pernah bisa menebaknya. Tingkah laku Fergus hari ini telah mengubah semua yang diketahui Mia tentang dirinya. Pada saat yang sama, Fergus mengejutkan pikiran David. David memandang Fergus, yang hampir gila. Pantas saja Fergus terlihat ingin membunuh David saat pertama kali bertemu. Itu karena David telah merusak rencananya. David juga memperhatikan sesuatu. Fergus sepertinya mengatakan bahwa kita semua akan segera mati, tapi apa artinya itu? Apakah pernyataan itu alasan Fergus menjadi gila? Ketika David ingin bertanya, Fergus berbicara lagi. Ayo, berteriaklah padaku. Berteriaklah padaku sesukamu. Kamu tidak bisa melarikan diri hari ini, Mia. Saya akan mendapatkan Anda tidak peduli apa. Kamu hanya bisa menjadi milikku, Fergus Callisto. Mia menatap Fergus dengan air mata berlinang. Bab 1020. Fergus telah menutup mata terhadap David ketika dia masuk, dan dia sama sekali tidak terganggu oleh David. Seolah-olah David adalah mangsanya, dan dia diizinkan untuk menungganginya dengan kasar. Selain itu, David sangat kooperatif, dan dia tidak pernah mengatakan apapun selama proses berlangsung. David ingin melihat apa yang ingin dilakukan Fergus. Ketika mereka berada di titik ini, David akhirnya mengerti. Pada dasarnya, Fergus berselisih dengan Mia, jadi dia ingin membunuh David dan mengambil Mia sebagai miliknya. Sejujurnya, David juga merasa tidak berdaya. Dia mendapat masalah besar setelah secara acak menyelamatkan seseorang. Sekarang, dia mendapat masalah dengan keluarga Callisto sebelum dia bisa melunasi hutang dengan keluarga Tufin. Juga, keluarga Callisto jauh lebih kuat daripada keluarga Tufin. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Lagi pula, keluarga Callisto berada di peringkat kedua di antara 8 keluarga terkemuka, jadi bagaimana mungkin keluarga Tufin, yang berada di peringkat terakhir, dibandingkan dengan mereka. Namun, David tidak akan menutup mata untuk ini sekarang. Mia adalah tokoh penting dalam rencana pengeluaran uang David di masa depan. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan hal buruk terjadi padanya untuk saat ini. Juga, Fergus mengatakan dia ingin membunuh David, jadi David tidak bisa mundur sekarang, kan? Masalah sepertinya selalu datang berpasangan. Dia mengerti bahwa jika dia memiliki kekuatan, jadi bagaimana jika dia menyinggung ke-8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti? Saat ini, siapapun yang terkuat adalah dihormati, dan orang-orang yang akan membuat aturan. Selain itu, dia adalah seorang Ranker Celestial Puncak tetapi sedang diarahkan dan dimarahi oleh seorang pemula Kosmos Ranker. Bisakah dia mengambil ini berbaring? Kau sudah selesai? Tanya David pada Fergus. Apa? Fergus bingung. Keluarlah jika sudah selesai. Jangan tinggal di sini dan mempengaruhi suasana hatiku. Apa katamu? Tanya Fergus tak percaya. Saya bilang. David berdiri dan mulai mengutuk. Keluarlah setelah kamu selesai. Jangan berdiri di sini dan King mempengaruhi suasana hati saya. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Mia memandang David dengan heran. Fergus juga kaget setelah David meneriakinya. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Callisto, ini adalah pertama kalinya seseorang memarahinya seperti itu setelah hidup lebih dari 1 abad. Selanjutnya, orang itu juga semut baginya. Karena itu, dia tidak bisa kembali ke akal sehatnya untuk saat ini. Kamu meminta untuk mati. Fergus tiba-tiba menjadi sangat marah dan menyerang David. Ledakan. Dia memancarkan energi peringkat kosmos pemula, dan seluruh halaman mulai bergetar di bawah kekuatan menakutkan Fergus. Mia bisa merasakan ini dengan jelas. Dia dikejutkan oleh energi Fergus, dan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es pada saat itu. Oh tidak. Fergus gila, apa yang harus saya lakukan? Sekarang, satu-satunya harapan mereka adalah Lord Burg dari planet tanpa batas. Dialah yang akan menghentikan semua ini. Jika tidak, mereka tidak akan bisa lepas dari bencana ini. Ketika Fergus berada di sebelah David, dia telah sepenuhnya memancarkan energi tingkat pemula puncaknya, Cosmos Rank. Saat dia hendak melumpuhkan David, sebuah tangan muncul di hadapannya tanpa terpengaruh oleh energinya yang kuat. Kemudian, sebelum Fergus menyadari apa yang terjadi, tangan itu mencengkram lehernya. Fergus tiba-tiba merasa seperti tercekik. Selanjutnya, energi gelap yang mengerikan datang dari tangan ini dan menyelimuti seluruh tubuhnya.
Itu segera menghancurkan semua organ di dalam tubuh Fergus tetapi tidak membunuhnya secara instan. Bab 1021. Sekarang, Fergus tampak seperti seonggok daging, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Fergus membuka mulutnya untuk mengeluarkan suara ketika dia merasakan rasa sakit yang menyelimutinya. Dia hanya bisa mengeluarkan suara gemericik karena dia tersedak. Dilihat dari ekspresi Fergus, orang bisa tahu bahwa dia sangat kesakitan sekarang. Fergus tidak bisa melawan sama sekali. Tangannya tergantung lemah di sisi tubuhnya, dan dia tidak bisa melawan. Yang bisa dia lakukan hanyalah melebarkan matanya dan menatap wajah di depannya. Energi yang awalnya dipancarkan dari kosmos rank pemula juga tiba-tiba berakhir. Halaman yang runtuh menjadi tenang. Sekarang, Mia memiliki harapan baru setelah masa yang penuh tekanan itu. Dia menatap kosong. Pemandangan di depannya hampir membuatnya pingsan. Dia melihat David melingkarkan satu tangan di leher Fergus dan mengangkatnya dengan mudah. Di sisi lain, tangan Fergus tergantung di sisi tubuhnya yang lemas. Saat ini, hanya tangan David yang menopangnya. Burke, yang menonton dari kejauhan, juga tercengang. Sejak Fergus pertama kali memaksa masuk ke halaman David, dia telah menerima berita itu dan bergegas dengan cepat. Namun, Burke tidak datang untuk menghentikan mereka. Sebaliknya, dia ingin membiarkan situasi berkembang. Dia ingin melihat siapa yang akan menang dalam pertarungan antara keduanya. Pada saat yang sama, dia ingin menguji kekuatan David. Akibatnya, dia melihat pemandangan mengejutkan di depannya. Awe, apa yang terjadi? Fergus adalah seorang kosmos ranker pemula, dan David mengalahkannya bahkan sebelum satu ronde pertempuran. Fergus menerobos alam semesta 10 tahun lebih awal dariku. 1. Apakah ini berarti aku bahkan tidak bisa bertahan satu ronde dalam pertarungan dengan David? Lapisan tipis keringat mulai muncul di dahi Burke. Untungnya, dia merasakan sesuatu yang salah sebelum ini. Jika tidak, dia akan berada di posisi Fergus sekarang. Tiba-tiba, mata Burke berbinar, dan dia merasa telah menemukan penyelamatnya. Jika David dapat dengan mudah mengalahkan Fergus, yang berada di puncak peringkat kosmos pemula, apakah itu berarti dia juga bisa melawan sang Royal Sinners yang akan segera tiba? Perlahan-lahan, mata Burke meredup, dan dia menggelengkan kepalanya. Aku terlalu ambisius. Para pendosa sang Royal bisa membunuh para penjaga istana. Jika Burke ingin mengalahkan mereka, dia akan membutuhkan seseorang yang berada di Celestial Rank. Meskipun David belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, dia masih terlalu muda. Jika David tampak seperti pria parubaya, Burke mungkin berpikir mereka punya kesempatan. Namun, David terlihat lebih muda darinya. Akan lebih baik untuk percaya bahwa Kaisar bisa tiba tepat waktu daripada berharap bahwa David adalah seorang ranker surgawi dan bahwa dia bisa mengalahkan para pendosa sang Royal. Sementara itu, Mia masih berdiri terpaku di tempat karena shock. Dia telah mempertimbangkan sejuta kemungkinan di kepalanya tetapi tidak pernah berpikir David bisa dengan santai mengalahkan Fergus, seorang kosmos ranker pemula. Segala sesuatu di depannya terasa terlalu aneh dan tidak realistis. Keduanya cukup terkejut. Halaman menjadi sunyi. Seorang lelaki tua yang tiba-tiba muncul memecah kesunyian. Dia adalah kepala pelayan Fergus, Heathcliff, dan puncak akhir kosmos ranker. Pada saat yang sama, dia adalah seorang wali yang telah diatur oleh keluarga Callisto untuk memastikan keselamatan Fergus dan membimbingnya dalam kehidupan. Namun, ketika lelaki tua yang telah melalui banyak pergolakan dalam hidup ini melihat Fergus sekarang, dia merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Secara alami, dia tahu bahwa Fergus sudah lumpuh. Bahkan jika dia hampir tidak bisa bertahan hidup, dia akan menjadi sayuran. Lebih baik dia mati daripada lumpuh dalam keluarga super seperti keluarga Callisto, yang menghargai kekuatan di atas segalanya. Terlebih lagi, semua usahanya selama bertahun-tahun ini hilang sekarang karena Fergus lumpuh. Heathcliff bergegas mendekat ketika dia merasakan Fergus memancarkan energinya. Namun, dia masih terlalu lambat. Bab 1022. Saya tidak akan mencabik-cabik Anda jika Anda menjatuhkan Tuan Fergus, kata Heathcliff. Pada saat ini, dia juga berada di ambang kemarahan yang ekstrim. Dia telah tinggal di sisi Fergus selama bertahun-tahun, jadi tentu saja, dia ingin membantu Fergus menjadi kepala keluarga Callisto. Dengan cara ini, statusnya juga akan naik. Namun, David telah menghancurkan mimpinya. Semua usahanya sia-sia, jadi bagaimana mungkin ini tidak membuatnya marah? David membuang Fergus begitu saja. Gedebuk, Fergus jatuh ke tanah. Heathcliff, selamatkan aku. Bunuh David, kata Fergus dengan rasa sakit yang luar biasa. Sebagai seorang kosmos ranker, Fergus tahu persis apa yang terjadi padanya. David telah menghancurkan seluruh tubuhnya kecuali beberapa organ vital. Hidupnya akan berakhir kecuali keajaiban terjadi. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Callisto, dia tidak bisa menerima pukulan menjadi lumpuh. Fergus tahu bahwa dia akan ditinggalkan jika dia menjadi cacat dalam keluarga seperti keluarga Callisto. Kau ingin membalaskan dendamnya? Tanya David, menatap pria tua itu. Apakah kamu tahu siapa orang di tanah itu?
Heathcliff bertanya secara retoris. Aku tidak peduli siapa dia. Bahkan jika Tuhan menginginkan aku mati, dia juga harus siap dibunuh olehku, kata David acuh tak acuh. Oke, bagus sekali. Sudah lama sejak keluarga Kalisto bertemu seseorang sepertimu yang tidak takut mati. Dengarkan aku, bukan hanya kamu yang selesai, tetapi semua orang di belakangmu yang terkait denganmu akan membayar semua yang kamu lakukan. Hari ini. Apakah kamu mengancamku? Mata David berkilau dengan cahaya dingin. Dia tidak akan mengampuni siapapun yang berani mengancam keluarganya. Saat keduanya berhadapan dan bersiap untuk mengambil tindakan, Burke dengan cepat bergegas di antara keduanya. Dia harus menghentikan mereka sekarang. Mereka berdua sangat kuat, jadi dia tidak bisa membiarkan mereka mulai bertarung. Jika kedua belah pihak kalah, siapa yang bisa menghadapi sang Royal Sinners yang mendekat? Bahkan jika peluangnya tipis, itu masih lebih baik daripada tidak memiliki siapapun. Setiap detik penting sekarang, Yang Mulia pasti sedang memikirkan solusi sekarang. Aku yakin dia tidak akan membiarkan Putri Astrid jatuh ke tangan para pendosa Sang Ruil. Teman-teman, tolong berhenti demi aku, oke? Kata Burke sambil berdiri di depan mereka berdua. Burke, kenapa kau tidak menghentikannya saat dia melumpuhkan Tuan Fergus? Bukankah sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang? Tanya Heathcliff. Burke mengutuk dalam hatinya. Bagaimana aku tahu bahwa Cosmos Ranker Fergus tidak akan mampu menangani serangan David? Dia ingin menguji kekuatan David, tetapi dia mengalami kekacauan besar sebelum dia bisa mengetahui apapun. Namun, dia tidak peduli lagi. Jika dia bisa menyelamatkan Putri Astrid dan selamat dari para pendosa Sang Ruil, dia akan menjadi seseorang yang telah melakukan pelayanan yang luar biasa, dan Kaisar pasti akan menghadiahinya. Pada saat yang sama, dia bahkan mungkin menjadi seseorang yang dikenal Putri Astrid. Pada titik ini, bahkan jika keluarga Kalisto mengetahui bahwa Burke bertanggung jawab atas kelumpuhan Fergus, mereka hanya akan bisa menderita dalam diam. Namun, jika mereka tidak bisa selamat dari insiden ini, dia akan tetap dikutuk. Pak, bukannya saya tidak ingin menghentikannya. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan saya hanya tidak berhasil membantunya tepat waktu, jawab Burke. Heathcliff menyeringai jijik dan tidak mengatakan apa-apa. Jenderal Ramos dari militer berada di belakang Burke. Bab 1023. Sebelum Tuan Fergus lumpuh, Heathcliff tidak perlu takut pada Burke, tetapi sekarang, hal itu tidak lagi terjadi. Tuan Fergus sudah lumpuh, jadi semua harapannya telah hancur. Heathcliff masih perlu memikirkan anak dan cucunya, jadi tidak bijaksana untuk menyinggung Burke terlalu banyak. Kawanku, sekarang adalah waktu yang spesial, jadi tolong lakukan ini demi aku. Setelah Burke menghibur Heathcliff, dia berbalik untuk melihat David dan berkata, hentikan itu, aku tidak punya teman sepertimu. Aku sebenarnya pria yang sangat sederhana. Aku akan membunuh siapapun yang ingin membunuhku. Jika ada yang berani mengancamku dengan menargetkan keluargaku, aku akan menghancurkan seluruh keluarganya di Respon, kata David, tanpa menunjukkan rasa hormat. Dia sudah memperhatikan Burke menonton pertarungan di kejauhan. David tidak memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Burke mengerutkan kening dan hendak menyebut ayahnya Ramos ketika dia mendengar tawa samar tapi riang. Hahaha, David, Mia, apakah kamu pikir kamu menang? Kamu salah. Semua orang di sini akan mati, dan tidak ada yang bisa melarikan diri, jadi nikmati saat-saat terakhirmu. Pada saat yang sama, nikmati yang masuk takut. Hahaha. Fergus berkata dengan suara lemah saat dia berbaring di tanah. Ini adalah kedua kalinya David mendengar Fergus mengatakan bahwa semua orang akan mati. Apa yang sedang terjadi? Dia menatap Burke. Burke adalah kepala planet tanpa batas, jadi dia harus tahu cerita di dalamnya. Heathcliff juga menatap Burke dengan ragu. Rupanya, dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mengetahui kebenaran masalah kemarin, Fergus kembali dan memikirkannya sepanjang malam. Kemudian, dia langsung datang ke sini pagi ini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memberitahu Heathcliff apa yang telah terjadi. Karena semua orang ingin tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi, kata Burke tegas. Saya, Burke Lutgen, Kepala Planet Tanpa Batas, diperintahkan oleh Kaisar Kekaisaran Bima Sakti untuk meminta kalian berdua bekerja sama untuk melawan musuh dan menyelamatkan Yang Mulia Putri Astrid. Jika Anda berani melanggar perintah Yang Mulia dan mencoba melarikan diri dari planet tanpa batas, Anda dan keluarga Anda akan dibuang dari seluruh Bima Sakti. Perintah dari Kaisar Kekaisaran Bima Sakti. Heathcliff, David, dan Mia semuanya terkejut pada saat yang bersamaan. David membeli beberapa informasi tentang Kaisar dari kamar meteor. Meskipun itu hanya beberapa informasi dasar, itu cukup untuk mengejutkan David. Heathcliff dan Mia tidak terkecuali. Mereka tumbuh di jantung galaksi Bima Sakti, dan Kaisar memiliki reputasi yang tak tertandingi di sana. Namanya saja bisa menimbulkan rasa pemujaan dari dalam. Siapa yang berani melanggar perintah Kaisar? Plus, Putri Astrid adalah putri kesayangan Kaisar. Jadi mengapa kita perlu menyelamatkan sang putri? Apakah ada yang berani mengambil tindakan terhadap Putri Astrid? Terlalu banyak pertanyaan di benak mereka. Tolong jelaskan juga, Lord Burke, apa sebenarnya yang Mulia ingin kita lakukan?
Kami tidak akan menolak selama itu dalam kekuasaan kami, tanya Heathcliff dengan hormat. Pada saat ini, dia tidak lagi sombong. Dia juga mulai memanggil Burke sebagai Lord Burke. Bisakah orang biasa menerima perintah dari Kaisar? David dan Mia tidak mengatakan apa-apa. Namun, mereka bisa melihat kebenaran dari masalah ini dengan mata kepala sendiri. Melawan musuh bersama, selamatkan Putri Astrid. Siapa musuhnya? Di mana Putri Astrid? Burke kemudian memberitahu mereka bagaimana para pendosa Sangruil mengejar Putri Astrid. Tidak perlu menyembunyikan ini lagi. Dia juga tidak khawatir mereka akan melarikan diri. Tidak ada yang berani melawan perintah Kaisar. Sederhananya, mereka akan mendiskusikan ini untuk melihat apakah ada cara untuk mengulur lebih banyak waktu. Mereka akan ditulis ke Hall of Fame jika mereka bisa bertahan sampai bantuan tiba. Tentu saja, sebagai kepala planet tanpa batas, Burke akan menikmati pengakuan terbesar. Bab 1024. Haha, tidak ada gunanya. Semua orang akan mati, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Para pendosa Sangruil belum terlihat selama ratusan tahun, dan sekarang mereka tiba-tiba muncul, mereka pasti akan melakukan sesuatu yang besar. Mereka membenci kekaisaran sampai ke intinya, jadi mereka pasti datang dengan persiapan yang baik kali ini. Bahkan para penjaga istana yang diam-diam melindungi sang putri telah dimusnahkan, namun kalian pikir kalian bisa mengalahkan mereka? Anda pasti sedang bermimpi. Hahaha, aku akan menunggumu. Semua akan mati bersamaku ketika saatnya tiba, kata Fergus lemah sambil berbaring di tanah. David tidak terganggu setelah mendengar itu. Dia melakukan penelitiannya pada penjaga istana. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang dibangkitkan kekaisaran untuk mati bagi mereka. Mereka dibudidayakan untuk melindungi tokoh-tokoh penting keluarga kerajaan secara rahasia. Sebuah tim penjaga istana harus setara dengan sebagian Celestial Ranker. Jika Sangruil Sinners yang tiba-tiba muncul dapat memusnahkan tim penjaga istana, maka mereka setidaknya adalah Ranker pemula atau menengah. Baiklah. Celestial Rankers tidak lagi mengesankan bagi David. David sekarang menjadi Ranker surgawi puncak. Terlebih lagi, jika dia mendapatkan 2000 poin mewah lainnya, dia dapat meningkatkan kekuatan pikirannya ke tingkat 10 surgawi. Pada saat itu, kekuatan tempurnya akan ditingkatkan dan mencapai sebagian peringkat Infinity. Ini dekat dengan kekuatan Grandmaster Tufin. Secara alami, dia tidak terganggu oleh Ranker pemula atau Mid Celestial. Setelah mengetahui kebenaran, David merasa lega. Namun, meskipun dia baik-baik saja, Heathcliff dan Mia mengalami kesulitan saat itu. Keduanya sedikit panik sekarang. Apakah Putri Astrid akan mencapai planet tanpa batas? Para pendosa Sangruil akan mengejarnya di sini dan menangkap sang putri. Mereka bahkan dapat dengan mudah mengeluarkan tim penjaga istana. Dan orang-orang yang dikirim oleh Kaisar mungkin mencapai sekitar seminggu lebih lambat dari para pendosa Sangruil. Kita bisa menangkis para pendosa Sangruil selama seminggu. Mereka berdua sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Seperti yang dikatakan Fergus, semua orang akan mati, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Planet tanpa batas mungkin akan segera menghilang dari Bima Sakti itu sendiri. Heathcliff, seorang Cosmos Ranker yang terlambat, bahkan tidak bisa mengeluarkan niat untuk bertarung sekarang. Seorang Cosmos Ranker yang terlambat seperti dia tidak jauh berbeda dari orang biasa ketika berhadapan dengan Sangruil Sinners. Mia perlahan menerima situasi itu. Dia sudah putus asa ketika Fergus mulai mengambil tindakan barusan. Kemudian, David menariknya kembali dari jurang keputusasaan, tetapi sekarang dia tenggelam di dalamnya sekali lagi. Dia menatap David tanpa sadar. Dia memperhatikan bahwa dia masih setenang biasanya, dan dia tidak panik karena kekuatan Sangruil Sinners. Mata Mia berbinar. Apakah David punya cara untuk mengalahkan Sangruil Sinners? Itu mungkin. Sampai sekarang, dia tidak tahu di mana batas David. Ketika David membunuh bajak laut luar angkasa untuk menyelamatkannya, dia mengira David adalah sebagian dari Cosmos Ranker. Namun, David melumpuhkan Fergus dalam satu pukulan barusan, yang berarti bahwa kekuatan tempurnya telah meningkat, dan dia setidaknya seorang Ranker kosmos menengah. Siapa yang bisa menjamin bahwa ini adalah batas Daud? Bagaimana jika dia adalah seorang Celestial Ranker? Meskipun ini tampak tidak mungkin, mungkin sebenarnya itu masalahnya. Selanjutnya, David begitu tenang. Ini bukanlah reaksi yang akan dimiliki seseorang ketika menghadapi musuh yang tidak dapat mereka lawan. Entah kenapa, Mia merasa lega saat melihat ketenangan meluap dari mata David. Bab 1025. Mia tidak lagi takut, bahkan jika dia akan menghadapi Sangruil Sinners yang menakutkan. Dia merasa seolah-olah David bisa memberinya rasa aman yang besar. Teman-teman, meskipun Sangruil Sinners datang dengan persiapan kali ini, dan yang mulia sedikit lengah, kita harus percaya padanya. Putri Astrid adalah putri kesayangan dan satu-satunya yang mulia. Dia tidak akan berdiam diri dan melihat sang putri jatuh ke tangan musuh. Kita perlu mengulur waktu untuk yang mulia, bukan mengalahkan pendosa Sangruil. Selama kita berhasil menyelamatkan Putri Astrid kali ini, status semua orang di masa depan pasti akan berubah, kata Burke.
Mia dan Heathcliff secara alami sadar bahwa keadaan darurat Putri Astrid kali ini disertai dengan peluang besar. Namun, musuh terlalu kuat, dan peluang keberhasilannya tipis. Apalagi, David benar-benar tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Para pendosa Sang Ruil menghilang selama ratusan tahun, dan sekarang mereka telah kembali dengan mengancam. Oleh karena itu, mereka pasti akan memulai pertempuran sengit dengan Kekaisaran Bima Sakti. David hanya ingin melindungi bumi dan tanah airnya agar tidak diserang. Dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam pertempuran antara dua kekuatan raksasa ini. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Dia bahkan tidak bisa menangani Grandmaster Tufin sekarang, apalagi Kaisar Kekaisaran Bima Sakti. Jika dia melarikan diri kali ini, akan merepotkan baginya jika Kaisar memutuskan untuk menyelidiki masalah ini di masa depan. Selain itu, bumi sekarang adalah anggota Kekaisaran Bima Sakti. Sial. Dia hanya ingin datang ke jantung Bima Sakti, diam-diam menghabiskan uang untuk mendapatkan beberapa poin mewah, dan kemudian diam-diam meningkatkan kekuatannya. Dia akan senang jika dia bisa melindungi bumi. Sayangnya, dia mengalami begitu banyak masalah selama perjalanan ini. Dia bahkan entah kenapa menyinggung keluarga Kalisto. Lebih jauh lagi, sepertinya dia akan menyinggung para pendosa Sang Ruil selanjutnya. Masing-masing dari dua kekuatan ini berkali-kali lebih kuat dari keluarga Tufin. David merasa tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus meningkatkan kekuatannya dan berurusan dengan keluarga Tufin sesegera mungkin. Selama dia menyingkirkan keluarga Tufin dan menyembunyikan lokasi bumi menggunakan sistem, tidak ada yang akan tahu di mana bumi berada lagi. Dengan cara ini, bahkan jika dia menimbulkan masalah di Bima Sakti, setidaknya bumi akan aman. Ketakutan terburuk David adalah konflik yang terjadi di dekat rumah dan seseorang mengancamnya dengan bumi. Selama bumi berada pada jarak yang aman, dia tidak akan takut pada apapun. Dia bisa merasa nyaman jika dia sendirian. Dia bisa bertarung kapanpun dia mau dan pergi kapanpun dia mau. Lord Burr, yakinlah. Karena ini adalah perintah yang mulia, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mematuhinya, tetapi Sang Ruil Sinner sangat kuat, dan kita mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka, kata Heathcliff pahit. Kamu bisa melakukan yang terbaik. Saya percaya bahwa Yang Mulia akan membuat pengaturan lain juga. Mengambil langkah mundur, bahkan jika kita mati di planet tanpa batas, setidaknya kita telah memberi manfaat bagi keluarga dan keturunan kita. Saya percaya bahwa Kekaisaran akan melakukannya. Tidak menganiaya mereka. Mereka hanya bisa berpikir seperti ini sekarang karena semuanya telah meningkat ke titik ini. Mereka tidak dapat melarikan diri karena mereka tidak sendirian. Mereka lebih suka menghadapi Sang Ruil Sinners yang perkasa dan mati di sini daripada menghadapi pengejaran Kaisar di masa depan. Oke, sekarang masalahnya sudah jelas, Mia, silakan tinggal. Ada yang ingin saya katakan kepada Anda. Yang lain, keluar dari sini, David langsung meminta semua orang untuk pergi. Heathcliff melirik David. Kemudian, dia berjalan ke Fergus, mengambil pria yang tidak sadarkan diri itu, dan meninggalkan halaman. David, aku tidak akan mengganggumu lagi. Jika kamu butuh sesuatu, tolong beritahu aku. Aku akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaanmu, kata Burke sopan. David sudah menjadi Ranker Mid-Cosmos atau bahkan lebih tinggi di usia muda, jadi Burke tidak punya pilihan selain waspada saat menghadapinya. Bab 1026. Hanya David dan Mia yang tersisa di halaman. Mia, silakan duduk di dalam. Ada yang ingin kuberitahukan padamu, ajak David. Baiklah, jawab Mia. Keduanya memasuki ruang tamu bersama dan duduk. David menuangkan secangkir teh untuk Mia. Mia, kurasa terlalu merepotkan untuk mendirikan kamar dagang, jadi aku tidak akan melakukannya untuk saat ini. Aku butuh bantuanmu dengan tugas lain, dan kamu harus menyetujuinya, kata David. Menyesap teh. Tuan David, tolong beritahu saya. Selama itu dalam kekuasaan saya tidak akan menolak, jawab Mia. Mia tidak menganggap David serius mendirikan kamar dagang. Karena itu, dia tidak kecewa sekarang karena David mengatakan itu terlalu merepotkan dan dia belum siap untuk melakukannya. Sebaliknya, dia mengharapkan ini. Lagi pula, ini mahal, memakan waktu, dan padat karya. Juga, perlu ada seseorang yang kuat mengawasinya. Saya ingin langsung membeli kamar dagang. Bisakah Anda membantu saya? Puff, apa? Mia baru saja menyesap teh, tetapi dia memuntahkannya bahkan sebelum dia bisa menelannya. Dia bahkan tidak sengaja menyemprotkannya ke wajah David. David sama sekali tidak mengharapkan ini terjadi. Mia telah menyemprotkan teh ke seluruh wajahnya, dan dia bahkan bisa mencium aroma unik yang hanya dimiliki Mia. Aku minta maaf, Tuan David, aku akan menghapusnya untukmu. Mia buru-buru berdiri, berjalan ke arah David, dan menyekat teh dari wajah David dengan borgolnya. Namun, David menghentikannya dengan cepat. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya sendiri, kata David. Kemudian dia mulai menyeka dirinya sendiri. Mia dengan gugup kembali ke tempat duduknya. Maaf, Tuan David, saya hanya tidak bisa menahan diri, kata Mia dengan ekspresi pahit di wajahnya yang imut. Tidak apa-apa, tapi apakah kamu perlu begitu terkejut? David bertanya dengan senyum masam. Ya, saya benar-benar terkejut. Mengapa?
Karena Anda akan membutuhkan banyak uang jika ingin membeli kamar dagang. Bahkan kamar dagang kecil akan menghabiskan biaya yang sangat besar. Berapa biayanya, khususnya? Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Itu tergantung pada ukuran kamar dagang dan ruang lingkup bisnisnya. Beberapa hal yang kamar dagang operasikan membutuhkan banyak dukungan keuangan. Apakah ada jual beli kamar dagang sebelumnya? Ya, tidak sering, tetapi kadang-kadang. Lagi pula, jumlah yang terlibat terlalu besar, dan tidak semua orang mampu membelinya. Juga, tidak semua orang mau menjual. Biasanya berapa harganya? Ratusan miliar, atau bahkan triliunan galaksi dolar. Saya ingat transfer kamar dagang 3 tahun lalu. Ukurannya relatif besar, dan jumlahnya sekitar 3 triliun galaksi dolar. 3 triliun. Mata David berbinar. Dia gemetar karena kegembiraan. Jika saya bisa membeli satu, maka saya akan mendapatkan 30.000 poin mewah. Jika saya memiliki 30.000 poin mewah, maka saya dapat langsung meningkatkan ke puncak Infinity Rank. Puncak peringkat Infinity. Itu yang tertinggi di alam semesta, dan langkah selanjutnya adalah alam abadi yang legendaris. Ketika saya memiliki kekuatan ini, saya dapat menghancurkan keluarga Tufin dengan lambaian tangan. Saya tidak peduli apakah Anda Grandmaster atau bukan. Pada saat itu, siapa yang masih berani menargetkan bumi? Bab 1027. Nia, kamu memiliki lebih banyak kontak dengan kelas atas di Kekaisaran Bima Sakti. Bisakah kamu membantuku menanyakan apakah ada kamar dagang yang dijual? David mencoba mengendalikan kegembiraannya dan bertanya. Tuan David, apakah Anda benar-benar ingin membeli kamar dagang? Apakah Anda bercanda? Nia bertanya dengan ekspresi terkejut. Tentu saja, saya tidak bercanda. Selama ada yang menjual, saya akan membelinya, berapapun harganya, jawab David serius. Tuan David, beri saya waktu untuk menyerap informasi ini. Ini terlalu banyak untuk saya, dan saya perlu waktu, kata Mia, dengan ekspresi bingung di wajahnya. David tidak menekan lebih jauh, dan dia mulai menyesap tehnya perlahan. Meskipun dia telah menyekat teh yang disemprotkan Mia ke wajahnya, aroma uniknya masih melekat. 1 menit kemudian. Ketika Mia melihat bahwa David tidak bercanda, dia akhirnya perlahan menerima kenyataan. Tuan David, saya dapat membantu Anda bertanya-tanya, tetapi mungkin tidak ada orang yang menjual. Lagi pula, mudah untuk mendirikan kamar dagang, tetapi sulit untuk menjalankannya dengan baik. Selama tidak ada kesulitan yang sulit dipecahkan, tidak akan ada yang mau menjual, kata Mia setelah menenangkan diri. Terima kasih, Mia. Aku akan tetap membiarkanmu mengaturnya jika aku membelinya. Aku punya hal-hal yang harus aku urus dan tidak punya waktu untuk mengurusnya, David berterima kasih pada Mia. Tuan David, Anda tidak bisa melakukan ini, Mia dengan cepat menolak. Apa lelucon? Kamar dagang akan menelan biaya ratusan miliar, atau bahkan triliunan dolar galaksi, dan dia akan membiarkannya mengelolanya. Mia tidak mampu melakukan itu. Mia, jangan buru-buru menolak. Uang tidak berarti banyak bagiku. Aku tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini, tapi untuk alasan tertentu, aku harus mendapatkan beberapa prestasi, jadi aku perlu Anda untuk membantu saya dengan ini. Saya akan berterima kasih selamanya. David berdiri dan membungkuk pada Mia. Dia harus tunduk padanya. Begitu Mia membantunya dengan kamar dagang, itu akan sangat membantunya. Bahkan jika dia harus membungkuk 10 atau 100 kali kepada Mia, David akan tetap bersedia, apalagi sekali. Mia dengan cepat pergi untuk menghentikan David. Jangan, Tuan David, tolong jangan lakukan ini. Kamu menyiksaku. Apa yang telah aku lakukan sehingga kamu begitu dihargai? Mia menangis. Seorang ranker mid kosmos membungkuk padanya. Mia tidak pernah berpikir bahwa David akan sangat menghargainya. Meskipun dia adalah salah satu dari 4 peri di Bima Sakti, dia hanyalah seorang pemain yang memberikan hiburan kepada orang-orang hebat yang berinteraksi dengannya. Bahkan Fergus hanya mengejar tubuhnya dan ingin tidur dengannya, dan itulah mengapa dia begitu baik padanya. Namun, David tidak sama. Mia bisa merasakan ketulusan David. Selain itu, tidak ada nafsu di matanya. Dia merasa nyaman saat bersama David, dan dia juga merasa aman. Fergus tidak pernah memberi Mia perasaan ini, bahkan sebelum kejatuhannya. Mia, kamu tidak harus begitu rendah hati. Kamu mengagumkan karena menjaga dirimu tetap suci bahkan setelah sampai ke tempat kamu sekarang dengan kemampuanmu. Kamu jauh lebih kuat daripada anak-anak yang hanya tahu mengandalkan keluarga mereka. Kekuatan. Saya menghargai ini, jadi saya harap Anda akan mengatakan ya, Mia, kata Mia. David merasakan rona merah menjalar di pipinya saat mengatakan itu. Bagaimanapun, dia mengatakan ini dari lubuk hatinya. Dia ingin Mia membantunya dengan kamar dagang. Mia telah berada di lingkaran kelas atas Kekaisaran Bima Sakti begitu lama, jadi dia harus memiliki beberapa koneksi. Jika David melakukannya sendiri, tidak hanya akan memakan waktu, tetapi tidak ada yang akan mempercayainya. Dia tidak akan mendapatkan poin mewah tambahan jika dia memberikan uang secara gratis. Kalau tidak, itu akan terlalu mudah. Adapun apa yang akan dia lakukan setelah dia membeli kamar dagang, dia tidak akan peduli bahkan jika itu ditinggalkan. Dia sudah akan mendapatkan poin mewah, tetapi akan lebih baik jika Mia bisa terus menghasilkan uang untuknya.
Dia tidak akan menolak poin yang lebih mewah. Bab 1028. Mia menatap David dengan penuh kasih sayang. Saat ini, dia sangat ingin menangis di pelukan David. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, dia akhirnya bertemu dengan seorang pria yang mengerti dirinya. Dia tidak menjaga dirinya tetap suci selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Pada saat ini, David telah sepenuhnya menaklukkan hati Mia. Mia juga akan memberikan tubuhnya kepada David tanpa ragu jika dia mengucapkan kata itu. David melihat ketulusan di mata Mia. Ada yang salah dengan tatapan itu. Nona, jangan salah paham. Saya hanya ingin Anda membantu saya membeli beberapa kamar dagang dan menghabiskan beberapa triliun dolar. Ini hanya selusin triliun dolar, jangan terlalu banyak berpikir. David dengan cepat memiringkan kepalanya dan membuang muka. Tatapan ini terlalu familiar baginya. Mia jelas terpesona oleh penampilannya yang tampan dan kepribadiannya yang mulia. Ketika para wanita di bumi sesekali memandangnya, mereka semua akan menampilkan penampilan yang sama. Mia juga kembali sadar saat ini dan mengendalikan emosinya. Tuan David, karena Anda sangat mempercayai saya, akan sedikit bodoh jika saya menolak Anda lagi. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda mengelolanya dengan baik, kata Mia sambil terisak. Ya, bagus. Tapi soal pembelian kamar dagang, sebaiknya usahakan cepat-cepat. Lebih baik mulai mempersiapkan sekarang. Semakin cepat kita membelinya, semakin baik, kata David senang. Tapi kita belum menyelesaikan masalah ini dengan Putri Astrid. Para pendosa Sang Ruil akan segera datang. Kita bahkan tidak tahu apakah kita bisa meninggalkan planet tanpa batas hidup-hidup. Bukankah terlalu dini untuk bersiap sekarang? Jangan khawatir, Mia, kamu harus kembali dan bertanya-tanya. Selesaikan pembelian, dan aku jamin kamu akan meninggalkan planet Boundless dengan aman dan sehat. Tuan David, apakah Anda punya cara untuk berurusan dengan Sang Ruil Sinners? Mia bertanya dengan heran. Tentu saja, David menjawab dengan percaya diri. Para pendosa Sang Ruil ini dapat dengan mudah membunuh tim penjaga istana, jadi mereka setidaknya memiliki kekuatan tempur celestial rank pemula. Bagaimana Anda akan menghadapi mereka? Mia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak perlu bertanya tentang ini. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku dapat mengizinkanmu untuk meninggalkan planet Boundless tanpa cedera. Adapun metodenya, kamu akan mengetahuinya ketika saatnya tiba. Oke, saya percaya Anda, Tuan David. Saya akan kembali dan bertanya tentang kamar dagang kalau begitu. Bagus. Mia, kamu harus kembali sekarang. Setelah mengonfirmasi, kita dapat membayar sebagian dari deposit terlebih dahulu. Jika ada yang besar untuk dijual, maka pilih yang besar. Jika tidak, kita dapat membeli beberapa yang lebih kecil dan mengintegrasikan mereka, desak David pada Mia. David sangat cemas karena ini akan mempengaruhi apakah dia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Mia meninggalkan halaman tempat David tinggal dan kembali mencari kamar dagang untuk dijual. Karena David berkata bahwa dia dapat menangani para pendosa Sang Ruil, dia tidak perlu khawatir lagi. David duduk di kursi dengan penuh semangat, kakinya disilangkan. 3 triliun. Jika dia menghabiskan jumlah itu, kekuatannya akan meroket. Dia bahkan bisa melewati beberapa level dan langsung mencapai puncak Infinity Rank. Namun, sulit untuk mengatakan apakah dia benar-benar bisa menghabiskan 3 triliun. Lagi pula, Mia mengatakan yang dipindahkan terakhir kali adalah kamar dagang skala besar. Bahkan jika dia tidak bisa menghabiskan 3 triliun, 2 triliun juga akan baik-baik saja. Jika tidak, 1 triliun seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Selama seseorang ingin menjual, dia akan membelinya tidak peduli berapa harganya. Jika dia bisa menerobos ke alam abadi, dia akan sangat buruk ses. Bahkan Kaisar Kekaisaran Bima Sakti harus berkonsultasi dengannya sebelum melakukan apapun. David berpikir dengan gembira, Mia, kamu harus berhasil. Saya hampir menggunakan daya tarik seks saya hari ini, jadi jangan kecewakan saya. Di sisi lain, Heathcliff membawa Fergus yang tak sadarkan diri kembali ke tempatnya tinggal. Heathcliff berada dalam dilema ketika dia melihat Fergus di tempat tidur yang belum bangun. Baru saja, dia telah memeriksa tubuh Tuan Fergus. Tulang, pembuluh darah, dan otot di keempat anggota tubuhnya semuanya hancur. Bab 1029. Hanya beberapa organ vitalnya yang masih berfungsi. Jika Heathcliff ingin menyembuhkan Tuan Fergus, dia harus membangunkannya tubuh baru. Sarana medis dari galaksi peradaban Stella tidak dapat melakukan ini. Paling-paling, Tuan Fergus hanya bisa tetap hidup. Namun, dia harus berbaring di tempat tidur sepanjang hidupnya, dan dia akan membutuhkan seseorang untuk merawatnya 24/7. Namun, ini tidak ada artinya. Lagi pula, mereka mungkin tidak akan hidup lebih lama lagi. Sekarang dilema bagi Heathcliff adalah apakah akan menyerahkan masalah itu kembali kepada keluarga Kalisto sehingga keluarga Kalisto dapat menemukan keluarga David dan membalaskan dendam Tuan Fergus. Atau mungkin lebih baik menyembunyikan berita dan menunggu Sang Ruil Sinners datang. Mereka semua akan mati bersama jika mereka tidak bisa melawan musuh. Dengan cara ini, Tuan Fergus masih bisa mempertahankan reputasi yang baik. Akan sedikit memalukan untuk memberitahu dunia luar bahwa Tuan Fergus dilumpuhkan oleh seorang bajingan yang tiba-tiba muncul entah dari mana.
reputasi keluarga Kalisto juga akan menderita. Bagaimanapun, Tuan Fergus berada di antara 3 keturunan langsung teratas dari keluarga Kalisto dan merupakan pesaing kuat untuk menjadi kepala keluarga Kalisto berikutnya. Heathcliff memikirkannya dan akhirnya memilih untuk menyembunyikan berita itu untuk sementara. Jika dia menyampaikan berita itu kembali ke keluarga Kalisto, mereka pasti akan bertanya di mana dia dan apa yang sebenarnya terjadi. Heathcliff tidak akan bisa menjawabnya. Tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang Putri Astrid yang diburu oleh para pendosa Sangruil tanpa izin Kaisar. Jika tidak, bahkan keluarga Kalisto, keluarga super peringkat kedua di antara 8 keluarga terkemuka, tidak dapat menahan amarah Kaisar ketika dia memutuskan untuk mengejar ini. Tempat asing di galaksi Bima Sakti. Ledakan. Sebuah suara besar tiba-tiba meletus di kehampaan yang semula sunyi. Seolah-olah 2 superstar bertabrakan dengan keras. Saat gelombang kejut yang kuat menyebar, itu menghancurkan semua planet di sekitarnya. Untungnya, ini adalah daerah yang tandus, jadi tidak ada planet yang hidup di sekitarnya. Jika tidak diketahui berapa banyak nyawa yang akan terpengaruh dan musnah. Siapa kamu? Kenapa kamu menghentikanku? Sebuah suara yang kuat bergema di seluruh kekosongan. Nimbus, lama tidak bertemu. Ingat aku. Suara lain menjawab. Mo Labate. Iya, tepat sekali, tapi sekarang aku adalah Raja Sangruil. Haha, Raja Sangruil. Kerajaan kita menghancurkan Sangruil. Kamu hanya sekelompok orang berdosa dan anjing. Beraninya kamu menyebut dirimu raja. Lucu sekali. Siapapun yang mendengar percakapan antara keduanya dalam kehampaan akan terkejut. Ini karena Nimbus Barloway adalah kaisar kekaisaran Bima Sakti saat ini, dan dia adalah orang dengan kekuatan dan otoritas paling besar di Bima Sakti. Pada saat yang sama, dia dipandang oleh banyak orang. Meskipun nama Mo tidak begitu terkenal, nama belakang Labate adalah nama keluarga kerajaan dari Sangruil yang dulunya setingkat dengan Bima Sakti Empire. Jika Mo menyebut dirinya Raja Sangruil, itu berarti dia adalah pemimpin Sangruil Sinners. Ratusan tahun yang lalu, Sangruil Sinners menghilang tanpa jejak dalam semalam. Ratusan tahun kemudian, mereka muncul kembali. 2 nama belakang paling mulia di Bima Sakti bertemu lagi. Gelombang seperti apa yang akan meledak kali ini? Bab 1030. Nimbus, jika kekaisaran Bima Sakti tidak menjebak Sangruil, yang mengarah pada pembunuhan Raja Sangruil, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Kata Mo sambil menekan amarahnya. Haha, kami menang, dan kamu kalah. Yang kalah selalu salah, jadi apa yang harus dikatakan? Nimbus tertawa terbahak-bahak. Ya, pecundang selalu salah, dan sejarah ditulis oleh pemenang. Jika kita kalah, kita kalah. Kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Hanya saja kali ini, Sangruil akan membuat comeback, dan saya pasti akan menghancurkannya. Keluarga Barloway dan mengambil alih Bima Sakti. Apakah keluargamu siap? Dengan anjingmu, siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal seperti itu? Kami akan menunggu dan melihat apakah itu tidak masuk akal. Jangan pernah berpikir untuk melewatiku untuk menyelamatkan Pangeran Astrid hari ini. Ini juga hadiah besar pertama yang akan kami berikan padamu. Mo, datanglah padaku jika kamu punya nyali. Apakah para pendosa Sangruil hanya tahu cara menggunakan metode rendahan ini? Benar saja, kamu hanyalah sekelompok sampah dan sampah yang tidak bisa ditampilkan, geram Nimbus. Haha, Nimbus, keluargamu mengajariku bahwa yang kalah selalu salah. Selama keluarga Labate menang, siapa yang berani mengatakan sesuatu tentang kita? Dunia selalu hanya melihat hasil, bukan prosesnya. Kalau begitu aku ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki anjingmu setelah menghilang selama berabad-abad. Aku ingin melihat apakah kamu bisa menghentikanku. Nimbus, kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hari ini. Aku ingin melihat apakah leluhurmu akan melompat keluar dari peti mati mereka dan mencekikmu sampai mati jika putrimu yang paling tercinta, keturunan langsung dari keluarga Barloway, jatuh ke tanganku dan mendapat hamil dengan benih keluarga Labate. Hahaha. Mo, kamu mencari kematian. Ledakan. Suara besar yang terdengar seperti tabrakan superstar bisa terdengar lagi di kehampaan. Seluruh kekosongan bergetar dari gelombang kejut. Bahkan seorang Celestial Ranker akan berjuang untuk mendekati setelah tabrakan tadi. Orang bisa melihat bahwa kekuatan keduanya dalam pertarungan ini begitu kuat sehingga menakutkan. Beberapa retakan besar yang bisa memuat sebuah planet muncul di kehampaan tempat Nimbus dan Mo bertarung. Tempat di mana keduanya bertarung bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Mo, kamu pendosa Sangruil telah menghilang selama ratusan tahun, dan hanya itu yang kamu punya. Kamu tidak bisa menghentikan saya hari ini. Ketika saya menyelamatkan Astrid, saya akan datang kepada Anda untuk menyelesaikan akun kami. Kali ini, saya tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Aku akan melenyapkan kalian semua pendosa Sangruil, suara Nimbus bergema di seluruh kehampaan. Benarkah, Nimbus, kamu terlalu percaya diri? Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa yang telah kita capai selama bertahun-tahun. Mo baru saja selesai berbicara. Mengaum. Raungan binatang buas bisa terdengar. Ledakan. Keduanya bertabrakan lagi. Kali ini, Nimbus tidak sesantai dulu. Mo, beraninya kamu bajingan berkolusi dengan binatang galaksi.
Kamu bahkan mentransplantasikan sel-sel binatang buas ke dalam tubuhmu dan mengubah dirimu menjadi setengah manusia dan setengah binatang. Tidakkah kamu tahu bahwa binatang buas tidak akan berada di pihak kita sejak kita, bukankah ras yang sama? Mereka hanya ingin menaklukkan gen manusia, menemukan kelemahan kita, dan memerintah manusia. Anda menggali kuburan untuk manusia, dan keluarga Anda akan menjadi pendosa sepanjang masa. Kata Nimbus, terdengar bingung dan jengkel. Nimbus, kamu tidak perlu khawatir dengan apa yang kami lakukan. Kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri. Ayo bertarung beberapa ronde. Mo tidak menunggu Nimbus berbicara sebelum bergegas untuk melawannya. Baru saja, Nimbus berada di atas angin, tapi sekarang, keduanya seimbang. Mereka seperti dua lubang hitam yang terus-menerus bertabrakan dalam kehampaan. Energi dari pertempuran menyebar seperti gelombang pasang, membuat manusia di beberapa planet hidup pada jarak tak terbatas merasa seolah-olah bencana alam mendekat. Waktu berlalu perlahan di planet tanpa batas. Segera, 2 hari telah berlalu. Melalui kerja keras Mia, dia akhirnya mengetahui tentang kamar dagang yang dimaksudkan untuk dijual. Ketika David mengetahui hal ini, dia sangat gembira. Dia hampir menarik Mia ke dalam pelukannya dan menciumnya. Namun, Mia mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kamar dagang kecil, dan harga yang diminta pihak lain adalah $200 miliar galaksi.